festival ini juga sewanten dalamnya Pak Ibnu seperti itu, dan diceritakan bahwasanya Kaliwungu di abad 19 sampai awal abad 20 pernah meraih masa kejayaan sebagai industri batik dan kesenian batik seperti itu. Nah, kita persilakan untuk cerita, dan kita tentunya mengenang masa nostalgia kita tentang kejayaan batik yang ada di Kaliwungu. Kita persilakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibnu untuk menceritakan awalnya tokoh-tokohnya yang ikut serta menyumbangkan idenya, menyumbangkan tenaganya sehingga batik ini bisa aja ya Bapak di Kaliwungu seperti itu. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, wabil khusus Pak Kepala Desa Kutoarjo yang hari ini masih dalam perjalanan. Dan yang kami hormati pula para tokoh masyarakat. Di sini hadir Ketua Lesbumi NU Kabupaten Kendal, Pak Muslim. Dan yang berikutnya Pak narasumber, Pak Mahmud dan Pak Azhar, sekaligus Mas Moderator, Mas Bara. Pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas undangan yang diberikan kepada teman-teman panitia Festival Pituturan, karena ini adalah bagian dari kajian yang memberikan informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat Kaliwungu yang masih belum tahu terkait dengan identitas kota Kaliwungu yang sebenarnya. Jadi sedikit ingin menceritakan tentang kenapa ada informasi bahwa Kaliwungu itu menjadi kota batik pada abad 19 sampai awal abad 20 itu diawali dari kisah saya, misalnya pada saat hidup di Belanda selama 5 tahun itu menemukan teks atau naskah yang itu adalah tulisan atau catatan seorang amtenar atau petugas pencatat tenaga kerja yang diutus oleh pemerintah kolonial ke Jawa. Nah, pada saat itu di catatan itu terdapat tulisan Kaliwungu kota batik pada tahun 1880. Ini catatannya menyatakan pada tahun 1880 sedikitnya ada 150 juragan batik yang ada di Kaliwungu. 150 ya Pak? 150 juragan batik di Kaliwungu pada tahun 1880. Artinya sekitar 100 tahun lebih dari sekarang, Mas. Nah, disitulah kemudian pikiran saya kemudian tergelitik untuk mengkaji lebih detail. Artinya memang benar, sekarang kan Kaliwungu adalah kota santri begitu. Masa sih Kaliwungu kota batik? Nah, akhirnya saya kemudian melacak beberapa informasi terkait adanya kota batik di Kaliwungu yang benar-benar real. Nah, ternyata benar. Setelah saya kembali, saya kemudian ketemu beberapa orang, termasuk salah satunya adalah Pak Azhar, tokoh batik Kaliwungu. Nah, di situ kemudian saya berdiskusi banyak. Saya kemudian beberapa kolega, termasuk salah satunya Mas Sapik yang ada di sini, itu memberi catatan kwitansi yang tulisannya bahasa Belanda, dan kemudian di dalam kwitansi itu banyak sekali pengiriman batik, pengiriman produk batik, mulai dari Singapura, kemudian Sumatera, kemudian India, dan beberapa negara lain. Tidak hanya di Jawa, tetapi di beberapa negara. Nah,
Dari situ akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa temuan awal saya terkait dengan catatan kwitansi itu benar-benar yakin bahwa pada tahun 1800-an akhir itu Kaliwungu benar-benar menjadi kota industri batik yang sangat ramai luar biasa. Dengan apa? Saya melihat catatan di dalam kwitansi itu penjualan per minggu, Mas, coba. Nah, penjualan per minggu itu ada sekitar 290 gulden. Dalam bahasa Belandanya bahwa mata uang yang dipakai oleh orang Kaliwungu waktu itu adalah gulden. Jadi per minggu satu juragan yang dari 150 juragan itu mendapat penghasilan 290 gulden. Sementara coba kita bayangkanlah, sementara ongkos haji tahun 1880-an itu hanya sekitar 90 gulden. Itu untuk orang dewasa, tapi kemudian untuk anak-anak itu 47 gulden. Artinya apa? Kalau biaya haji 1 tahun cuman 95 gulden, maka orang Kaliwungu yang juragan batik itu bisa haji per minggu, gitu kan? Artinya kalau demikian, dari konteks itulah yang kemudian saya meyakini bahwa Kaliwungu itu benar-benar sejahtera, makmur, kembang-rempah rojenawi pada tahun 1880-an. Nah, oleh karena itu pelacakan berikutnya saya meyakini bahwa ada semacam kekuatan yang luar biasa terkait dengan bagaimana membangun budaya industri batik pada saat itu dengan membangun dinasti, yaitu dinasti apa? Dinasti kekeluargaan. Artinya bahwa setiap satu juragan batik itu pasti akan memberi ruang atau memberi modal kepada koleganya untuk membangun industri batik berikutnya, sehingga itu akhirnya membentuk sebuah koloni dan akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan bisnis atau dinasti bisnis yang ada di Kaliwungu. Dan itu adalah informasi yang cukup valid karena informasi itu tidak hanya didasarkan pada aspek catatan dari Belanda, tetapi juga catatan yang ada di Kaliwungu sendiri yang kemudian ditulis oleh beberapa tokoh tahun 1900-an awal. Salah satunya adalah Kiai Abu Khair bin Abdul Manan. Beliau mencatat banyak terkait dengan informasi tentang batik di Kaliwungu. Nah, kemudian persoalan yang membuat saya agak berpikir keras, kenapa kemudian sudah menjadi industri batik yang luar biasa, kok sekarang industri batiknya tidak ada, hanya tinggal punya Pak Haji Asyari, Pak Asri, yang apa namanya galerinya ada di depan kita. Nah, ternyata memang ada persoalan-persoalan serius. Di antaranya adalah pertama terkait dengan para juragan tahun 1800-an akhir itu karena saking sulitnya untuk menghabiskan gulden, itu hanya mengirimkan putra-putranya ke Mekah, sehingga kebanyakan masyarakat Kaliwungu tempo dulu itu banyak yang lulusan dari Mekah. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ya membakar gulden tadi. Nah, persoalan berikutnya muncul ketika mereka para putra-putra juragan batik itu balik ke Kaliwungu. Mereka sudah terdoktrin dengan informasi keagamaan, sehingga mereka lebih senang ngaji daripada membangun bisnis batik. Nah, oleh karena itu ketika balik ke Kaliwungu dan mereka lebih senang ngaji, akhirnya bapak-bapaknya diminta untuk bangun pondok pesantren, tidak bangun bisnis batik lagi. Nah, disitulah kemudian salah satu bagaimana
industri batik yang tahun 1800-an itu mengalami kemajuan yang luar biasa, sedikit demi sedikit mundur. Ditambah lagi, ini kejadian tahun 1925 di catatan The Lokomotif itu ada kebakaran di sini, di belakang rumah sini, sampai kemudian di Plembungan kebetulan ada juragan batik yang namanya Pak Haji Abdul Ghani, yang di sini adalah Pak Haji Safi'i ya, kalau tidak salah. Itu terjadi kebakaran besar sehingga nyambung antara Pungkuran dan Plembungan itu terbakar, terlalap api, sehingga semua aset-aset batik itu hilang. Itu tahun 1925 ini terjadi dan dicatat oleh koran The Lokomotif. Nah, yang berikutnya lagi, ketika kita disuguhi oleh banyaknya informasi terkait dengan kebakaran dan orang-orang, terutama putra-putra juragan batik itu sudah beralih pemahaman dari mental juragan menjadi mental kiai, akhirnya Kaliwungu lama-kelamaan sudah tidak lagi ngurusi batik, yang diurusi adalah ngaji, kan begitu. Nah, disitulah kemudian saya menemukan fakta lagi, di samping pada saat putra-putra juragan batik itu berada di Mekah, mereka itu ketemu dengan beberapa guru-guru yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah Sayyid Hasan Dahlan. Nah, beliau kemudian juga ditarik untuk datang ke Kaliwungu untuk tinggal di sini dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang Islam. Nah, kebetulan Sayyid Hasan Dahlan itu pertama kali tinggal setelah hijrah dari Mekah ke Kaliwungu itu, beliau informasinya berada di Pungkuran. Saya tidak tahu lokasi tinggal di mana, tapi intinya bahwa salah satu guru yang asli dari Mekah itu didatangkan ke Kaliwungu dalam rangka untuk menyebarkan ajaran agama Islam setelah industri batik itu mengalami kemunduran. Nah, oleh karena itu poin penting yang bisa kita ambil dari diskusi pada hari ini adalah bahwa yang pertama, kehidupan itu akan selalu mengalami perubahan. Jadi dulu kita orang-orang Kaliwungu jaya dalam aspek industri, terutama industri batik, sehingga mereka para juragan-juragan batik itu sangat kesulitan untuk membuang uang. Lalu kemudian mereka karena menyekolahkan putra-putranya pergi ke Mekah dan balik lagi ke Kaliwungu, tidak mau mengembangkan industri batik dan lebih mengembangkan ngaji, maka yang terjadi adalah perubahan. Yang ini disebut dengan perubahan budaya. Nah, ini akhirnya menjadi menarik ketika kemudian ada salah seorang pengarang lagu dari dari Pak Suhaimi dari Kandangan, kebetulan orang Kaliwungu, itu nulis lagu yang kemudian dinyanyikan oleh kelompok Qasidah Nasidariyah dengan judul Kota Satri, yang itu adalah bagian dari cerminan kota Kaliwungu, sehingga sudah selesai. Artinya bahwa Kaliwungu benar-benar dinobatkan menjadi kota santri, begitu. Jadi ini sebuah perubahan yang sangat luar biasa, ditambah lagi dengan justifikasi atau ditambah klaim lagi dari nyanyian yang sering beredar yang dinyanyikan oleh Nasidariyah. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, lalu alat-alat batik itu kemana, kan begitu. Nah, disinilah kemudian saya mengambil salah satu teori sosial, disebut dengan teori pergeseran budaya. Alat-alat batik itu ternyata, Bapak Ibu sekalian, itu dibawa ke Pekalongan, sehingga pada tahun 1930-an itu semua peralatan batik itu banyak yang pindah dari Kaliwungu ke Pekalongan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Usaha batik
itu muncul di Pekalongan, dan kembali lain lagu juga di di sekarang oleh saya tidak tahu, kayaknya Elvi Sukaisi yang nyanyi hadiah batik dari Pekalongan, ditambah lagi lagunya Slang Kota Batik di Pekalongan. Nah inilah yang kemudian membuat kita sebagai orang Kaliwungu itu merasa bahwa ternyata kita dulu punya sejarah yang luar biasa, tetapi dengan perubahan-perubahan tersebut, mulai dari perubahan budaya, pergeseran budaya, itu akhirnya kita mau tidak mau harus legowo. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Nah, oleh karena itu setelah menjadi kota santri, Kaliwungu setelah menjadi kota santri, maka perubahan apa lagi yang akan terjadi di Kaliwungu? Apakah nanti akan berubah menjadi kota budaya atau akan menjadi kota yang lebih berat lagi dan lain sebagainya, itu nanti terserah dari generasi berikutnya. Saya kira itu sebagai pemantik diskusi kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu atas paparannya, dan monggo bapak-bapak, ini konsumsi cemilannya sudah disediakan. Pak Mahmud, Pak Asari bisa dengar juga Pak Ibnu. Tapi saya masih penasaran juga, tadi kan Pak Ibnu bercerita pada awalnya Jaya seperti itu sampai kelumpuhan, sampai ada dinamika budaya juga, sehingga untuk generasi penerus-penerusnya lebih memilih nyantri seperti itu dan mendirikan pondok daripada batik. Namun kalau boleh tanya Pak, jadi sebelum tokoh yang memulai industri batik di Kaliwungu tersebut sebenarnya itu terpengaruh dari mana Pak? Tokoh tersebut itu namanya siapa, terus terpengaruh dari mana Pak? Menetap di mana sehingga bisa memiliki ide seperti itu untuk membuat batik di Kaliwungu Pak? Dan untuk asas batik di Kaliwungu apa saja bisa dibantu diceritakan Pak? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Mas Moderator. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan siapa sih sebetulnya yang mencontohkan batik di Kaliwungu tahun 1800-an. Kemudian yang kedua, corak batik Kaliwungu itu apa gitu ya. Nah, langsung saya jawab bahwa di catatan yang ditulis oleh Kat Angelino, salah seorang tadi yang saya sebutkan, Amtenar, itu menyebut bahwa orang yang pertama kali membangun kerajaan bisnis batik di Kaliwungu itu adalah bapaknya Haji Dul Rosid. Itu dalam catatan bilangnya Dul Rosid, tapi setelah saya cross check di sini, emang ada orang Kaliwungu Dul Rosid, ternyata Abdul Rosid, kan begitu. Orang Belanda nyebutnya memang ngawur, jadi tak pena EDW, sehingga saya, yang namanya riset harus cross check. Nah disitulah kemudian, ketemulah namanya Pak Haji Abdul Rosid. Kebetulan rumahnya di depan situ. Bapaknya tapi yang menjadi pionir batik. Nah, beliau adalah Haji Musa bin Oke, Pak Haji Musa bin Abdul Baqi. Nah, siapa sih beliau? Nah, ternyata saya menemukan catatan di manuskripnya Pak Yai Abu Khair bin Abdul Manan bahwa Haji Musa itu adalah keturunan dari Abdul Baqi, yang sampai ke atas itu ada tokoh yang disebut dengan Kiai Komarudin. Beliau adalah salah satu keturunan Mataram, dan kenapa bisa membangun kerajaan batik, bisnis batik di Kaliwungu itu karena memang ada hubungan dengan Mataram, Surakarta, sehingga informasi terkait dengan bagaimana proses membatik dan lain sebagainya itu berasal dari pola hubungan dinamis antara Kaliwungu dan Surakarta. Nah, apakah batik pertama yang dibawa ke Kaliwungu itu adalah batik tulis? Bukan, ternyata yang dibawa ke Kaliwungu itu adalah batik cap. Saya menemukan cap yang terbuat dari kayu yang asli pertama kali pada tahun 1850-an
pada saat proses pembuatan batik itu dilakukan. Dan itu saya temukan di beberapa kawan, termasuk salah satunya Mas Apik yang mengawal proses penemuan itu, ternyata berada di lemari yang mau diruntuhkan karena dulu rumah-rumah juragan batik di sekitar Kaliwungu itu sudah berubah menjadi ruko, sudah berubah menjadi pokoknya berat karena kebutuhan kan gitu. Jadi generasi saya nggak tahu ini yang sekarang generasi keberapa sehingga holdingnya sudah habis dan sekarang sudah tidak lagi intinya begitu Mas. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, adakah batik khas Kaliwungu? Lagi-lagi kalau kita berbicara tentang motif, itu motif selalu akan nyambung dengan yang ada di Surakarta dan Yogyakarta. Nah, tetapi ada khas yang paling kuat yang ada di Kaliwungu. Ini berdasarkan catatan Belanda menyebut bahwa kekhasan batik Kaliwungu adalah batik ukel. Ukel itu bukan motif utama, tetapi motif dekorasi. Dan kalau boleh saya menyampaikan informasi bahwa batik ukel adalah batik yang paling mahal dalam dunia batik pada tahun 1880-an. Kenapa? Karena ukel menjadi primadona para pedagang batik di beberapa tempat, sehingga semua batik yang ada di Kaliwungu itu akan habis ketika setelah distorkan ke beberapa bakul. Nah, perbedaannya batik ukel itu sekitar 6 gulden satu lembarnya, tetapi kalau batik biasa itu sekitar 2 gulden. Artinya apa? Bahwa 3 kali lipat batik biasa itu dibandingkan batik Kaliwungu. Jadi jangan heran kemudian orang-orang Kaliwungu itu sangat produksinya sangat laris, sangat mahal, dan sehingga ini menjadikan kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat Kaliwungu dan sekitarnya. Itu tahun 1800-an, berbeda dengan sekarang. Saya kira itu, Mas. Baik, Pak Ibnu, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ibnu. Dan pastinya penjelasannya lengkap sekali. Berarti memang saat itu mahal banget ya Pak, batik yang diciptakan pembatik Kaliwungu seperti itu. Oke, ini sekarang mau ke Pak Mahmud. Pak Mahmud, saya minta tanggapannya Pak Mahmud. Tentu sih, ini kan tadi Pak Ibnu sudah memaparkan bahwasanya di Kaliwungu terdapat motif batik, cap, dan mahal. Kalau yang saya pelajari dari buku yang jenengan tulis itu motif ukel gitu ya Pak. Nah ini saya minta dibantu dari kacamata Pak Mahmud, karena Pak Mahmud ini juga kurator lukisan juga ya Pak, perubahan juga seperti itu. Dalam kacamata Bapak, mahal itu kan berarti dari segi estetis bagus gitu ya. Nah yang membedakan itu apa Pak? Dari misalnya batik Kaliwungu dengan batik Mataram atau batik Jogja seperti itu, yang membuat misalnya pada saat itu batik Kaliwungu itu dilarisi oleh pelanggan gitu Pak. Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang meminati diskusi ini, juga kepada narasumber Mas Nur Fikri yang menulis buku tentang batik Kaliwungu, sejarah peruntuhan kejayaan industri batik Kaliwungu dan batiknya budaya santri, dan Pak Azhar sebagai pelaku ahli waris juragan batik di Kaliwungu. Sebelum saya masuk ke sana, saya sedikit, karena saya sudah telanjur baca buku tentang itu berkali-kali. Sebelum cetak saya sudah dikasih kopiannya. Ada yang menarik bahwa ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa, bahwa ada seorang Kaliwungu bernama Nur Fikri setelah menulis berdasarkan penelitian dan riset yang sangat akurat, karena ada beberapa data atau referensi dari Belanda, juga dari berbagai narasumber yang menurut saya valid, karena di situ adalah ada tulisan-tulisan yang berupa manuskrip. Itu pertama. Tapi saya ingin mengatakan begini, batik ini adalah fase keempat dari generasi Kaliwungu, di mana budaya industri batik itu adalah perubahan yang tadi dikatakan sebuah keniscayaan. Karena saya sebagai orang lain di Kaliwungu merasakan bahwa orang Kaliwungu itu nenek moyangnya orang kreatif, sangat dinamis dan progresif. Itu basic
manusia Kaliwungu, termasuk Pak Asar ini aktor teater ini ya. Saya mengatakan dengan radikal bahwa Kaliwungu itu nenek moyangnya seniman. Jadi Kiai Kaliwungu itu nenek moyang seniman. Jadi ini radikalisme saya menilai bahwa kenapa saya bilang demikian. Pertama, Kaliwungu pada fase pertama dikenal itu adalah ketika Kaliwungu dikenal dengan tokoh Sunan Katon Pakuwojo. Dan Sunan Katon Pakuwojo itu meletakkan satu cerita yang sangat kontroversial, pertarungan dua ulama besar, lalu kemudian pada sama-sama meninggalnya, itu menjadikan Kaliwungu dikenal karena mitos dan sejarahnya. Sunan Katon itu adalah penyebar Islam di Kaliwungu. Nah, dari Sunan Katon itu sebenarnya kalau dia dari Brawijaya, dia juga seorang pengembara yang suka budaya. Tidak ada wali yang pengembara tidak ahli budaya, tidak ada, karena dia beradaptasi dengan budaya tempat. Gitu kan. Nah, artinya bahwa Sunan Kalijaga juga budayawan. Tanpa budayawan dia nggak mungkin menyebarkan Islam demikian cepat dan adaptif. Gitu. Nah, adaptif itu adalah watak seorang budayawan. Gitu. Nah, kemudian dari Sunan Katon menjadikan Kaliwungu itu manusia yang dekat dengan religius. Itu menjadi basic pertama bagaimana warga Kaliwungu sangat dekat dengan hal-hal yang bersifat keagamaan dan ketuhanan. Lalu ketika fase kedua di era Baurekso, saya ingin menyebut tokoh-tokoh yang viral ya, yang dikenal secara luas. Baurekso itu hidup di Kaliwungu, menempatkan diri sebagai bupati di Kaliwungu, di Pungkuran inilah kira-kira. Dia dalam catatan Belanda Dekrekeser ditulis bahwa Buarasa van Kendal itu adalah tokoh gubernur. Jadi kalau gubernur itu artinya posisi Baurekso sebagai adipati. Meskipun dia seorang bupati yang kedudukan di Kaliwungu, tapi wilayah kuasanya dari Batang, Kalongan, dan Jepara. Karena saya kebetulan juga menulis tentang sejarah Mataram, tentang sudut pandang Baurekso, bahwa Baurekso itu ternyata tokoh yang sangat fenomenal. Kalau di Kendal dan Jawa dan Mataram ini sebagai pahlawan, tapi kalau di Sunda dia adalah penjahat. Jadi Baurekso itu di mata orang Bandung itu penjahat. Karena apa? Ketika zaman dulu belum ada HP, belum ada telepon dan surat menyurat, itu ketika Baurekso mengirim pasukan ke Marunda mau menyerang Batavia, itu Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur. Karena janjinya tidak tepat, Dipati Ukur datang lebih dulu menyerang Batavia, kalah. Dia marah-marah ke Baurekso. Baurekso pengecut, katanya mau perang bareng-bareng, ternyata belum datang. Datang Baurekso, datang. Dipati Ukur pengecut, ditunggu nggak datang, padahal udah kalah dulu ya kan. Artinya dia nyerang kalah juga. Artinya sampai Dipati Ukur dihukum mati sama 1.000 pasukannya, dan Baurekso juga gugur. Marujo nggak berani pulang, dimakamkan di atas. Itu artinya betapapun Baurekso menjadi satu tokoh yang menurut saya internasional, meskipun di kalangan Kaliwungu kadang-kadang kurang populer, kalah dengan terkenalnya Mak Katon. Gitu. Artinya pada fase Baurekso ini Kaliwungu dikenal menjadi kabupaten pertama di Kendal, sampai kemudian pada era Raffles dipindah ke Kendal wilayah maksud saya. Jadi satu hal yang agak sedikit rancu tuh gini, karena saya sekarang tinggal di Jogja, bahwa pengertian Kendal menurut versi Mataram ini ya sini, Kaliwungu itu Kendal. Jadi orang Mataram tuh nggak kenal Kaliwungu, tapi kenal Kendal. Cuma tempatnya di Kaliwungu. Jadi antara Kendal dan Kaliwungu satu nama. Tapi karena warga Kaliwungu orangnya mudah sentimen kayak saya zaman muda, jadi kalau melihat Kendal musuh. Jadi sana kan Kendal tuh sana, Kaliwungu sini. Padahal Kendal tuh sini. Cuma Kaliwungu tempatnya. Ini versi Mataram karena menggunakan versi Panglima Baurekso adalah Panglima pertama yang menyerang Batavia dari Kabupaten Kendal. Itu ya di Kaliwungu. Ini mungkin tidak populer, tapi bahwa dalam babak tanah Jawi, dalam sejarah manapun, bahwa Kendal itu ya Kaliwungu. Kemudian karena Kaliwungu terlalu padat, tempat dipindahkan ke Tempuran, kabupatennya, itu menjadi Kendal secara wilayah. Padahal itu ya Kendal semua dari Tugu sampai Ler itu Kendal, Samboja. Jadi kemudian perkembangannya dibuat Kapedanan lalu dipisah-pisah, ada ini Kabupaten Kaliwungu, Kiring. Nah itu sebenarnya persoalannya itu. Sebenarnya kalau versi Mataram Kendal ya Kaliwungu itu. Kaliwungu ya Kendal sama. Ini mungkin tidak terbiasa kita dengar, tapi itu kenyataannya yang saya pelajari begitu. Kemudian pada fase ketiga itu adalah fase di mana Kaliwungu mengalami ditinggalnya sebuah tokoh. Sunan Katon sudah meninggal lama, kemudian tadi Baurekso sudah meninggal, kemudian di sini pemerintah sudah pindah ke Kendal, tapi warga Kaliwungu meninggalkan jejak progresif, jejak orang kota. Jadi Kaliwungu tadi dulu punya sikap orang kota, makanya orangnya agak sombong-sombong dan agak egois tuh.
Jadi karena memang mental orang Kaliwung itu orang kota. Jadi karena orang kota itu cara berpikirnya progresif, kreatif, usil dan lain-lain. Gitu kan. Nah, kemudian ketika Kaliwung jadi satu wilayah yang tanpa bupatinya ada Kendal, Kaliwung itu menjadi orang yang produktif. Muncullah Haji Musa. Haji Musa itu adalah seniman. Kalau bahasa saya, karena saya seniman, saya harus mengklaim seniman. Dia seniman, belajar ke Solo. Belajar ke Solo sama bapaknya berdagang, lalu dia mempelajari semua teknologi batik, versi Mataram dengan teknologi cetak. Kemudian dia berteman dengan orang Kaliwung, dengan gengnya membuat industri batik di sini. Kalau zaman sekarang ya teman-teman kelompok kreatif itu, sanggar-sanggaran itu. Nah, kemudian karena orang dulu tuh sangat tumak nina, sangat konsisten, istiqomah, itu ketika dia mendirikan sebuah usaha meledak karena landasannya mentalnya kuat. Kemudian dari kelompok Haji Musa ini menyebar satu kelompok membuat gerakan batik yang cukup banyak, tapi tetap tokohnya Haji Musa. Nah, Haji Musa itulah yang menurunkan turunannya sampai ke tadi Dur Rosid dan kawan, itulah yang kejayaan batik mulai dari generasi itu. Jadi artinya kalau orang Kaliwung tidak kreatif, itu tidak ada batik. Kalau mindsetnya tidak kreatif, tidak berjiwa seni, tidak ada batik. Karena batik yang saya pelajari, karena saya seorang kurator hirupa, itu sangat domain pada bentuk-bentuk desain, floral, fauna, dan macam-macam. Jadi prinsip batik itu sebenarnya seni rupa yang tinggi, karena di sana ada dekoratif yang mengandung simbol. Kalau di sini orang berbahasa seni rupa tahu bahwa batik itu ikon simbol tentang alam, tentang ekosistem dan lain-lain. Jadi bukan kalau portrait potret kan cuma visual potret, tapi batik itu kandungan filosofinya sangat tinggi. Makanya tadi ketika kita bicara ukel, itu bukan persoalan ukel sebagai bentuk, tapi ukel itu saya kira orang-orang Eropa, orang Cina, orang India yang sangat senang dengan simbol. Itu ukel itu filosofinya adalah kehidupan yang bertukar, kehidupan yang demikian holistik gitu loh. Dan itu menjadi satu desain yang sangat disukai. Nah, di sini kalau orang-orang Kaliwung tidak kreatif, tidak berjiwa seni, nggak akan mungkin mendirikan sebuah usaha yang sangat rumit. Karena batik itu prosesnya rumit, didesain, dicetak, dipahami warnanya, dibuat komposisi. Itu kalau kerjanya seorang tukang pukul nggak bisa, mas. Preman juga nggak bisa, atau petani juga males. Itu kalau bukan jiwa seni itu nggak bisa. Makanya kita cuma mendengar juragan batik, berhenti pada keuangannya saja, mas. Tidak melihat bahwa juragan itu punya tes seni yang tinggi. Dia seorang tester. Tanpa dia seorang tester nggak mungkin produknya bisa laku dimanapun tempat. Ini cucunya ini ya, nanti bisa cerita. Nah, kemudian karena seniman itu sangat dermawan, berjiwa sosial, berjiwa besar hati, aneh sekolah kewe lah. Lah sekolah zaman dulu nggak ada kampus, mas. Oh di Prakno, lah sekolah emang kakak deh. Nah Mekah sambil pagi. Lah di Mekah itu kan yang ada kan tentang sejarah agama, sejarah berkaitan dengan agama Islam terutama ya. Otomatis mindset di kepalanya ketika pulang itu nggak mungkin tiba-tiba mikir batik lagi, nggak mungkin lah gitu. Yang dipikir adalah akhirat, mas. Jadi ini bisnis akhirat. Kalau saya frame ini bisnis akhirat. Jadi gini, kalau batik itu bisnis sosial yang bisa memakmurkan semua masyarakat yang sangat luas, tapi kalau maaf, nih saya mungkin dimarahi. Kalau bisnis pesantren itu untuk bisnis akhirat yang keuntungannya hanya dinasti, mas. Nanti saya di sini ditegur nanti. Tapi ini goro-goro penuh nggak apa-apa. Jadi Ibnu Fikri coba yang mengatakan bahwa kalau seandainya ini industri batik berkembang sampai sekarang, tingkat sosial masyarakat merata, gitu. Karena ini hanya dikuasai oleh kelompok pesantren yang hanya kelompok ekonomi nggak merata gitu loh, ya. Ini ekstrim. Tapi nggak apa-apa, namanya diskusi boleh agak panas, nggak apa-apa. Tapi intinya bahwa apakah kita menyesalkan sebuah keniscayaan perubahan peradaban? Saya kira tidak, karena semuanya ada manfaatnya buat kemaslahatan yang lain. Tapi saya sebagai seniman memang sangat menyesal seandainya dulu ini batik bertahan sampai sekarang di batik Kaliwung internasional, pak. Saya kan awal abad pertengahan 19 sudah begitu, apalagi sekarang, pak. Mungkin dikuasai dunia oleh Kaliwung kan? Nah tapi kan awal nggak suka begitu, pak. Nanti tidak marah kesombong Kaliwung. Belekan aku mau lah karena nenek moyang kan katon, pak. Saya kira itu bahwa saya sangat suka dengan belajar tentang sosial, terutama filsafat, bahwa seni itu tidak mungkin jauh dari itu, tapi intinya begitu. Perubahan ada sebuah keniscayaan. Keniscayaan ada sebuah konstruksi yang harus dipikirkan. Jadi tidak ada keniscayaan tiba-tiba. Jadi nggak ada takdir tiba-tiba.
Tapi kalau besok kita ingin merubah Kaliwung kota santri dan kota industri, ini tantangannya pada kita semua. Jadi saya setuju umpama tiap santri itu diajarkan membatik, tiap santri diajarkan tentang desain, tiap anak sekolah diajarkan tentang batik. Nah nanti tidak semua santri maupun pelajar menjadi guru, menjadi kiai, tapi juga kembali menjadi saudagar. Saya ingat Rasulullah itu juga ternyata saudagar, Pak. Nah, kan gitu kan. Jadi gelar al-aminnya itu kan karena keahlian manajemen ekonomi, Pak. Nah, seandainya kita mulai berkiblat lagi mengonstruksi nilai, bukan mengonstruksi mitos sejarahnya ya, itu saya kira tidak ada salahnya kita sebagai orang umat muslim terutama, santri maupun tidak santri, bahwa bisnis itu juga sesuatu yang ibadah, yang nilainya tinggi karena memakmurkan semua kalangan, tidak hanya kelompok dirinya masing-masing. Jadi ini yang disentil dalam buku Ilmu Fikri ini, karena judulnya cukup ekstrim, yaitu keruntuhan budaya batik dan bangkitnya budaya santri. Itu artinya kan seperti ada yang salah gitu. Padahal ini kan sebuah perubahan yang memang tidak bisa kita tolerir, karena itu sebuah proses yang terus-menerus juga berjalan dan bisa berubah tiap saat dan bisa berbelok tiap saat. Nah, semoga dengan diskusi ini siapa tahu ini menjadi tawaran yang menarik, bahwa wacana tentang industri batik menjadikan kita kaum kreatif ini mengonstruksi lagi tentang industri batik dan menyongsong masa depan. Saya kira dari saya itu Mas Firman, saya kembalikan waktu dan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Mahmud Al-Qadri. Tepuk tangan untuk Pak Mahmud. Dan pastinya tadi Pak Mahmud sudah memaparkan bahwasanya orang Kaliwung itu bukan cuma pintar ngumpulin duit, tapi duit itu bisa ngumpul karena kreatif orang Kaliwung, seperti itu ya Pak. Dan tadi juga dibonusi juga cerita tentang sejarah Kaliwung oleh Pak Qadri. Jadi nanti panitia bisa disiapkan juga ditambahi seperti itu. Itu jasanya. Dan terima kasih saya aturkan juga, karena kan memang kalau kita lihat memang orang-orang Kaliwung itu memang, kalau dari saya ya Pak, pandangan saya itu orang-orang Kaliwung bukan kreatif aja, tapi ya multitasking, manusia yang multidimensi kayak Pak itu juga saudagar juga seperti itu, ngajar juga. Saya dulu waktu SMA itu pernah ngelamar Pak di restonya Jenengan, tapi gak terima gitu. Karena saya nggak punya skill masak gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ini sudah sore, mohon dibantu juga Pak Asari untuk bagaimana Pak Asari memiliki kesaksian tentang bapak ibu mbahnya yang juga membuat batik, dan tentunya Pak Asari sampai saat ini juga menjadi pelaku dan tertarik untuk tetap mempertahankan kerja-kerja kreatif melalui batik Pak. Kepada Pak Asari kalau bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Saya pertama-tama mengucapkan apresiasi kepada teman kita ini, Pak Ibnu Fikri, yang telah menggugah masalah batik. Waktu itu saya berkunjung ke tempat media, aku sangat salut. Terus yang kedua, saya juga setuju dari matan Pak Mahmud bahwa orang Kaliwung aslinya itu orang-orang kreatif, Pak. Coba kalau nggak kreatif, batik mati, ganti apa enggak, bukan smok, emas, membuat kemasan perhiasan ganti pabrik rokok diganti pabrik kerupuk mie. Itulah ya. Ini kalau nggak orang-orang kreatif nggak bisa. Saya sangat setuju masukan pendapat dari Pak Mahmud ini ya Pak. Jadi kalau saya menerangkan masalah, saya memang pewaris batik Haji Syafi'i, dan sekaligus nama Haji Syafi'i itu yang menyematkan adalah Ibu Bupati Bu Widya dulu tahun 2009. Jadi ini saya akan menceritakan tentang sejarah batik, bahwa batik
pertama dari ayah saya, itu turunan dari mbah saya yang namanya Mbah Kaji Husein. Mbah Kaji Husein turunan dari Mbah Hamid. Mbah Hamid. Nah ini kebetulan yang nuruni dari Mbah Hamid sampai Pak Kaji Sabi'i sampai saya. Ini yang nuruni anak mantu semua. Jadi anak mantu dari Mbah Kaji Husein, dia punya anak Fatimah dinikahi sama Mbah Kaji Husein. Mbah Kaji Husein punya anak Julia, dinikahi Bapak Kaji Sabi'i. Bapak Kaji Sabi'i punya anak saya. Nah, yang ngasih ojek mendirikan batik itu istri saya. Ini Bapak dan saudara sekalian, memang setelah Mas Fikri ini menggugah batik, saya menginginkan batik di Kaliwungu, artinya bukan Kaliwungu tapi Kaliwungu Kendal termasuknya itu, supaya tetap diuri-uri, tetap ada. Masa di wilayah Kabupaten Kendal nggak ada batik satu-satunya. Istri saya lewat Bupati waktu itu Bu Widya, dia mengusulkan bahwa supaya ada pelatihan batik. Pelatihan batik hanya 2 kali, kalau nggak salah 2 kali diadakan pelatihan batik. Pada waktu itu tahun 2010-2011, alhamdulillah di Kendal itu sudah ada, Kendal sampai Kaliwungu, Sukoharjo, Gemuh, Puleri, itu sudah ada pembatik 50 pembatik. Tapi yang sering kumpul-kumpul dalam bentuk di klaster itu 25. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, batik pada waktu itu sebetulnya benar Mas Fikri, keruntuhan batik itu mulai terjun, mulai runtuh. Itu kurang lebih tahun 1920. 1920 itu karena dampak dari Perang Dunia Pertama, sehingga itu barang masuk ya kesulitan, kita keluar ya kesulitan. Jadi akhirnya terjadi krisis ya Mas. Jadi krisis yang namanya pembatik itu mulai mengalami penurunan tren. Nah, penurunan tren akhirnya apa? Kebetulan di Mekah sendiri itu terjadi pergolakan antara Raja Fahd ini mau merebut Saudi Arabia, Raja Saud mau merebut Mekah, sehingga takut anak-anaknya yang sekolah di sana suruh kembali. Harapannya dari bapaknya itu supaya kembali bisa menjadi gerakan batik. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Pak Fikri itu, tidak dibuatkan pabrik batik, malah dibuatkan pondok. Itulah yang namanya Kota Santri. Sedangkan dari saya sendiri Pak, jadi bapak saya mulai batik itu pertama ngenger kerja di tempatnya Pak Haji Husein itu tahun 1919 Pak. Jadi bapak umurnya masih 20 tahun ya. 20 tahun sudah kerja di tempatnya Mbak Haji Husein. Mbak Haji Husein akhirnya menjelang tahun 30 atau tahun 24 itu bapak saya dibek anak mantu Pak Haji Husein. Terus dia membuka batik sendiri, membuat batik sendiri. Ternyata di tempat mertua itu tempatnya nggak cukup, akhirnya pindah di sini loh. Ini rumah saya, ini dulu pabriknya semua. Ini rumah saya, ini rumah-rumah ini belum ada, ini dulu pabrik semua. Nah,
Nah, bapak saya itu kalau yang lain mungkin dari Pak Haji Rasim sudah turun, tapi di tempatnya Pak Haji Sardini yang dikelola oleh Pak Haji Bapak Neri Pak Ibu, Pak Haji Mahfud itu masih jalan Pak, bareng-bareng sama bapak saya. Sampai tahun 50 itu bapak saya masih membuat batik yang alusan. Batik yang alusan termasuk batik tulis, batik cap, tapi yang halus ya. Setelah tahun 50 ke sini, rupanya batik juga mulai surut. Bapak saya membalikkan batik yang tadinya untuk kalangan menengah ke atas, sekarang membuat batik yang untuk kalangan menengah ke bawah. Alhamdulillah itu bertahan sampai tahun 63. Nah, waktu itu 63 saya umur 7 tahun. Saya tahu batik ya 7 tahun. Tapi karena saya gini, saya saudaranya itu ikutan batik gitu. Akhirnya saya dimarahi, kamu jangan latihan itu. Terus tugas saya ditugasi suruh nyobeki itu kain 2 meter sampai 2 meter sampai. Kalau enggak itu ya juga saya ikut nyuci batik di kali. Itu cerita waktu saya masih kecil dan saya mengetahui benar kalau bapak saya itu gerakan batik ya. Nah, sampai tahun 63-64 dengan datangnya sablon itu kan motifnya batik tapi dibuat sablon, akhirnya buntes bangkrut. Yes. Nah, ini terus tahun 67 Koperasi Muhammadiyah mendirikan batik di situ. Mendirikan batik, ternyata bisa bikin tapi nggak bisa jual, nggak bisa masarke. Akhirnya juga bangkrut 1 tahun. Itu. Akhirnya kan semua alat vakum, nggak bisa budidaya, nggak bisa digunakan dong. Nah, banyak orang Pekalongan yang datang, aku nempel cap. Yes. Lalu tahun 90 istri saya minta supaya saya bikin batik. Nanti anak-anakmu masih kecil. Tahun 2000 minta lagi supaya bikin batik. Nah, terus tahun 2009 saya ngumpulin cap saya servis, saya bikin batik. Bikin batik jadi lumayan mas, warna tak tabrak kan. Jadi coklat tabrak merah, tabrak kuning, udah tak tabrak oleh istri saya dipamerkan bupati. Ya ini yang saya cari-cari Pak. Alhamdulillah di pasar ke setiap bupati kunjungan kemana-mana itu menyinggung batik saya. Lalu itu sudah ada batik edukasi. Alhamdulillah sampai sekarang batik saya masih jalan walaupun kemarin kena COVID itu agak menurun, tapi ya kita bertahan lah. Saya mengharapkan kepada masyarakat Kaliwungu ini memang juga sudah ada yang bisa pengrajin batik ya, tapi saya mohon bisa ada yang meneruskan. Alhamdulillah dengan pelatihan yang diadakan Pemda itu di Kendal sudah ada 50 pembatik. Nah, kemarin ya rame batik. Kalau ditanya batik Kaliwungu ciri khasnya apa? Saya itu bingung. Batik Kaliwungu ciri khasnya
Karena semua waktu itu semua juragan-juragan itu punya motif ciri khas masing-masing. Jadi yang mana ciri khas Kaliwungu itu tidak ada. Cuman Bu Widya itu sendiri menemukan, karena juga membatik, pendiri batik ya, ternyata batik Kaliwungu itu ciri khasnya kembangnya gede-gede, kembangnya besar-besar. Akhirnya banyak tuntutan-tuntutan ya dari masyarakat Kendal. Coba Kendal itu bikin batik ciri khas Kendal. Bingung. Wadah yang bikin ciri khas macam-macam ya. Alhamdulillah rekan-rekan pembatik di Kendal itu banyak yang kreatif. Jadi yang sekarang itu yang namanya batik bukan full kayak gitu, bukan cuma demok sini, tapi di gambarnya abstrak, ya, terus ada pas ini loh, kiri kanan itu tepung semua, jadi itu yang namanya batik bolang. Tapi ini itu memang laris. Kemarin lumayan waktu pameran PRK itu masih lumayan dia. Kalau teman saya juga laku tapi nggak terlalu banyak. Demikian dari saya, mungkin nanti kalau ada waktu saya sambung lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Mbak Asari yang tadi sudah banyak sekali bercerita tentang pengalamannya yang bergejolak di bidang batik dari kakek-kakeknya, ayahnya sampai turun ke jenengan gitu ya Pak. Dan tentunya juga sudah mengadakan pelatihan juga di Kendal dan sampai sekarang masih nguri-nguri ya Pak, masih batik juga. Kalau kemarin yang beli kebanyakan itu berarti sekarang dari kalangan mana Pak? Atas juga Pak? Kalau batik saya itu kan batik apa ya? Batik lama Mas, jadi motif-motif lama klasik, batik klasik. Memang saya memerankan batik klasik. Tapi sekarang yang anak-anak muda, batik kontemporer. Kembangnya udah nggak karuan, yang penting warnanya ngejreng. Saya bikin juga bisa. Tapi saya ingin mempertahankan batik klasik saya. Walaupun lagunya kurang, tapi saya akan bertahan. Dan juga ada teman saya yang namanya Pak Roni, itu malah dia spesialis pakai batik warna alam. Jadi warna alam ada Pak Roni. Terus ada yang batik semi cipri, ada. Jadi memang orang-orang batik membatik itu memang orang-orang kreatif semua. Demikian Pak. Terima kasih Pak Asari ceritanya. Baik, untuk teman-teman kami persilakan 1-2 orang untuk mengapresiasi ataupun bertanya kepada narasumber kita sebelum sholat maghrib. Kami persilakan. Pak Mus, monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Ibnu Fikri dan Mas Mahmud Al-Badri. Alhamdulillah saya bisa berada di sini. Saya sangat senang sekali ya bisa berada di sini karena tema yang ditawarkan juga sangat menarik sekali, berbau sejarah, apalagi sejarah batik. Dari Mas Fikri dan juga Mas Mahmud Al-Badri banyak memberikan pencerahan pada saya tentang sesuatu yang berkaitan dengan kreativitas. Kalau Mas Mahmud tadi mengikis persoalan kreativitas masyarakat Kaliwungu dan dihubungkan dengan etosnya ya. Kalau saya jadi kelingan ya Mas Mahmud ya. Saya pernah membaca bukunya Raffles itu tentang History of Java. Raffles itu mencatat bahwa di Kendal, di Gemuh, di Kaliwungu, Dakan, Demak itu ada kelompok masyarakat yang namanya Kalan, itu yang super kreatif dan profesinya itu beda dengan petani. Nah, jangan-jangan gitu ya Mas,
Jangan-jangan ada silsilahnya, ada nasabnya. Orang Kalang yang dipotret oleh Raffles itu dengan silsilah para ulama atau tokoh-tokoh tukang batik yang ada di Kaliwungu. Kalau saya melihat juga sampai hari ini tuh Kaliwungu kreatif sekali. Saya itu berangan-angan ketua Les Bumi Kendal PCN itu harusnya bawa Kaliwungu, karena memang Kaliwungu itu luar biasa, semuanya oke. Kemudian kepada Mas Fikri ya, pada Mas Fikri itu ketika batik itu akhirnya kok kalah ya, ketika Juragan Kaliwungu itu lebih memilih menjadi ulama, itu bagaimana ini ya? Dari perspektif kalau kita membaca Max Weber itu kan, Etika Protesta dan Semangat Kapitalisme, kita membaca Nakamura gitu, kita akan melihat bahwa ada ajaran-ajaran Islam itu yang justru berupaya untuk mengangkat usahawan itu sebagai bagian dari etika Islam gitu. Nah ini kok di Kaliwungu kok bisa terjadi sebaliknya, ini bagaimana ini? Tadi sepertinya belum disentuh lebih lanjut. Sebetulnya mau bertanya lebih banyak tapi sudah menjelang maghrib, mohon maaf. Sampai di sini aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus sudah apresiasi acara dari Festival Pituturan dan tadi juga mengajukan pertanyaan. Jadi tadi untuk satu singkat aja atau satu singkat aja. Baik. Ini untuk karena waktunya udah mepet maghrib, jadi Pak Mahmud bisa serta menanggapi secara singkat tapi mendalam. Itu mau silakan. Makasih Pak Musta, ini teman lama ya. Dia orang teater ya, sastrawan juga. Jadi kritis ya. Saya ingin mengatakan begini aja. Kalau ulama atau guru itu profesi. Tapi kalau kreativitas itu genetis, Mas. Genetis ya. Artinya begini. Bisa saja semua berangkat dari genetis. Contoh kecil nih, saya punya Pak D di desa. Dia bukan tidak ngerti seni. Dia kalau pulang dari sawah sore sekali, sampai istrinya marah-marah. Kenapa? Kalau bikin galengan tukur, Mas. Galengan tukur lain pada pulang dia haruskan terus, galengan dibuat injak-injak tapi rasanya mudah halusin itu. Itu artinya bahwa ada genetis seorang yang muncul di sebuah manusia manapun, itu menggelisahkan lalu dia mengatur estetikanya, kreativitasnya. Cuma dia nggak tersalur-salurnya di galengan itu. Tapi kalau itu dia anak mahasiswa, jadilah dia seorang seniman yang berbasis akademik gitu kan. Kalau dia seorang masyarakat biasa menjadi kreatif, bisa punya apa saja, bisa membuat apa saja. Artinya saya mengatakan demikian, ini jawabnya agak sedikit sublim ya, bahwa ada genetis di Kaliwungu itu yang suka kreatif. Karena saya di Kaliwungu, senior saya itu ahli gambar, ahli apa Pak? Semok. Saya tiap hari waktu kecil lihat drama di madrasah kalau imtihan. Saya tiap hari kalau 17-an lihat pawai sebagian banyak semuanya adalah bikin-bikin dekoratif. Kalau pas musim wewehan atau ketuinan itu semua teng-tengan juga seni. Jadi kalau musim bang tebu bikin mobil juga seni. Jadi saya kecil makanannya melihat seni itu. Itu orang Kaliwungu. Nah kalau itu tiba-tiba nggak mungkin dia ada genetis atau sebuah gestur tubuh, gestur pikiran yang memang dia berjiwa estetik gitu loh. Kalau bahasa akademiknya. Saya kira maaf ini udah dan nanti kita lanjutkan tahun depan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Mahmud. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan pastinya karena ini sudah maghrib, wah diskusinya sebenarnya sudah mulai tambah hangat gitu ya. Tapi karena kita udah maghrib, jadi nanti bisa juga kocok-kocok karena ini ketemu sedulur-sedulur lama juga, kawan-kawan lama juga, bisa diskusi singkat juga sambil ngemil-ngemil gitu ya Pak. Dan pastinya tadi Pak Ibnu sudah menjelaskan sejarah tentang batik Kaliwungu sampai keruntuhannya. Pak Mahmud juga banyak sekali menjelaskan perihal sejarah orang-orang Kaliwungu dan sekaligus kerja kreatifnya seperti itu. Kemudian untuk kesaksian dari Pak Asari juga tadi dijelaskan dan beliau juga nguri-nguri budaya batik sampai sekarang. Kami haturkan terima kasih kepada para hadirin. Setelah ini teman-teman bisa istirahat, isoma seperti itu. Setelah isoma nanti kita bisa lanjut acara setelah maghrib. Saya Baru Lukmana, moderator pada diskusi batik Kaliwungu. Mohon maaf jika ada salah-salah tutur kata. Kita tutup diskusi ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.